kita boleh minta Hani mau pilih siapa? Nomor 1. Mau pilih Aca. Oke, Aca. Silakan nomor 1, Aca. Apa itu elongation? Kalau Aceh jawab, proses pemanjangan newly synthesis. Apa ini, Cek? Yuli. Coba tanya teman yang lain. Apa itu elongation? Yuli apa yang betul? Newly synthesized RNA molecule, Cek. Oke. Semua setuju? Seli enggak, C. Oke, Sally apa? Kalau Seli, proses pemanjangan hasil transcription DTS. Oke. Siapa yang setuju? Hani juga nggak. Hani Aku setuju, kayak Kak. gini, C. Oh, Hani nggak setuju sama Sally atau sama Aca? Hani nggak setuju sama. Emang tadi Sally gimana, C? Tadi aku kayaknya putus-putus. Oh, coba Sally satu kali lagi, Sally. Boleh, C. Kalau Seli, elongation itu adalah proses pemanjangan hasil transcription DTS. Kalau Sally yang mana? Kalau Hani yang mana? Sally atau Hani. Aca? Sally, C. Oke. Manda yang mana, Manda? Aku Seli, Kak. Sally, oke. Adakah yang sama kayak Aca? Tidak. Oke. Mari kita lihat ya. Waktu dia ini kan, kita nggak mau buat dia punya ini ya, DTS, non-DTS, semua sama kan? Waktu dia kebuka gini, inilah elongation-nya kan? Yang hijau elongation. Kalau ini RNA polymerase, dia buka sampai sini, berarti proses elongation-nya sampai di mana tempat RNA polymerase-nya berada kan? Setuju? Iya, setuju, C. Artinya ini adalah proses apa tadi? Proses pemanjangan Apa? Hasil transcription DTS, C. Nama hasilnya apa? Nama Hijaunya hasilnya apa? newly synthesized RNA molecule, C. Synthesize RNA M. Kita cari ya. Berarti jawabannya Sally sama Aca kalau digabung komplit dong. Iya, C. Itu dia sudah. Oke? Boleh. Boleh, C. Karena kan hasilnya kan newly synthesized kan? Nah, dan newly synthesized itu hasil transcription DTS ya kan? Ya, Oke. Aca pilih siapa? Tadi siapa yang Cici minta? Oh, Aca. Aca pilih siapa nomor 2? Aca mau pilih Kak Keidi, Mica. Oke, Kak Keidi. Apa itu start signal? Start signal saja ya. Stop signal mau tanya yang lain. Tanda untuk melakukan pengkopian, Kak. Oke. Semua setuju? Kita mau tanya beberapa orang lah. Matthew setuju, Matthew? Daerah memulai pengkopian ya. Tanda untuk memulai pengkopian, setuju? Setuju. Oke.
Yang lain, apakah semua setuju seperti Matthew? Yang nggak setuju angkat tangan. Yang nggak setuju angkat tangan. Matthew katanya setuju. Tanda untuk Jangan disebutkan ya, cuman mulai mengkopian, Oh, setuju iya. atau enggak? Oke, setuju. Oh, berarti jangan angkat tangan ya. Oke, yang lain. Berarti yang lain setuju ya? Kalau Hani kayak arah ke situ, C. Oke, berarti yang lain setuju. Oke. Ini Aca atau Sami yang nggak setuju? Kasam. Aca setuju? Iya, Mica. Oke, mau tanya Sami dulu. Apa jawabannya? Yang nomor 2 toh? Iya, start signal doang ya, sayang. Oke, kalau aku jawab mulai unsip. Oke. Rachel, Ronald, Andro, setuju nggak? Kita tanya satu dulu. Andro setuju? Setuju, Kak. Setuju sama Sami ya? Kalau Rachel? Setuju sama Sami, Kak. Oke. Sally? C, Sally mau tambahin, C. Setuju, Tambahin tapi Sami atau tambahin KD? KD, C. Oke, apa? Tanda untuk memulai pengkopian atau start signal adalah tanda yang mengarahkan apa yang akan dilakukan RNA-PC. Oke. Sekarang mau tanya, start signal ini buat siapa? Apakah RNA polimerase mengcopy? Iya, C. Apakah RNA polimerase mengcopy? Enggak, C. Enggak. Enggak, ya kan? Mengapain dia, Mengansip. Unzip, Kak. Nah, kerennya apa? Ini? Initiation, Kak. Nah, jadi start signal bukan untuk mengcopy. Start signal adalah signal yang diterima oleh RNA-P di Promoter region. promoter region, Promoter region, Kak. promoter region yang membuat RNA-P initiate sehingga langkah berikutnya lakukan apa? Initiation. Initiation. Oh, mengansip, betul? Ya, Mica. Betul. Oke, mantap. Sekarang, jadi RNA-P itu benar-benar sama sekali nggak ada hubungannya sama mengcopy, oke? Mengkopinya itu langsung, oke? Masih ingat kan? Waktu dibuka dia langsung masuk kan? Bukan RNA polymerase punya kerja. RNA polymerase itu cuma buka DNA-nya, oke? Mengansip dia punya DNA strand, oke? Untuk membongkar dia punya hydrogen bond, betul? Masih ingat itu kan? Masih, C. Oke. KD bisa ngerti, sayang? Iya, Kak. Oke, KD pilih siapa berikutnya? Aku pilih Kak Rachel. Oke, Rachel, stop signal apa? Halo, Kak. Ya. Kalau aku tadi jawabnya stop signal aba-aba untuk RNA-P berhenti unzip. Siapa yang nggak setuju angkat tangannya? Oke, Aca atau Sami ini? Sami. Oke, yang lain, Aca yang sih, jawabannya beda dari ini silakan angkat tangan. Apakah sama semua? Aca sama Minca dengan Kak Rachel. Oke. Yang nggak sama ini ya, angkat tangan ya. Oke, kita mau tanya sekarang yang beda adalah Sally. Tadi Sami sudah. Sally gimana, Sally? Sally, C.
Signal yang membuat RNAP berhenti mengcopy supaya saat RNAP keluar dia tidak mengcopy di TS lagi, C. Nah, kalau menurut Sally, kalau RNA polymerase copy benar atau salah sayang? Salah, C. Nggak apa-apa. Sally kan mengikuti instruksi CC kan. Kalau beda angkat tangan kan. Iya, C. Jadi kalau yang benar gimana kira-kira Sally? Coba. Stop signal adalah signal yang membuat RNAP berhenti mengunzip supaya saat RNAP keluar dia tidak mengcopy, dia tidak mengunzip di TS lagi. Oke. DTS atau DNA strand? DTS itu DNA cuma satu loh. Oke, mantap. Iya, C. Atau kata lain ansip apa? Breakdown. Oh, initiation, C. Oke, mantap. Sami mau dengar apa jawaban Sami yang beda? Kalau aku cuma berhenti ansip. Oh, oke. Hampir sama-sama sama Kak Kak Rachel. Tapi lebih singkat lagi. Oke? Kalau tadi Kak Rachel aba-aba. Waduh, katanya ya aba-aba. Udah lama nggak Keren dengar. juga. Udah lama nggak dengar kata aba-aba. Oke? Oke, mari kita tulis ini ya. Signal yang diterima oleh RNAP di terminator region yang sama aja kan kata-katanya di atas kan? Yang membuat RNAP berhenti untuk mengunsip DNA strand atau initiation. Oke, boleh ya? C, Seli mau tanya, C. Ya. Kalau misalnya nomor 1, Seli jawabnya signal yang membantu RNAP untuk memberitahu apa langkah selanjutnya. Itu boleh. Kalau itu udah nggak langkah selanjutnya sayang. Waktu dia dapat signal langsung di situ dia stop. Malah jadi pas dia Enggak, C. Maksudnya start signal, C. Oh, start signal, sorry. Iya, C. Gimana? Kalau start signal, Seli jawabannya signal yang membantu RNAP untuk memberitahu apa langkah selanjutnya. Yaitu Seli sih udah nggak jawab, C. melakukan apa sayang? Harusnya tambahin melakukan initiation. Betul. Jadi waktu dia dapat start signal, dia initiate dulu kan? Baru berikutnya dia apa? Initiation. Langkah berikutnya, ya? Oke, C. Ini apa ini? Berhenti ya ini, bukan berhentuk. Berhenti untuk mengunsip DNA strand. Ya. Yang berhenti RNA atau RNAP, Kak? Yang membuat RNAP ini kurang P ya. Thank you. Oke, mantap. Lanjut ya. Terminator region. Kita mau tanya, siapa tadi yang terakhir stop signal? Sally ya tadi? Oh, Kak Rachel, sorry. Kak Rachel pilih siapa berikutnya? Ian ada, Kak. Oke, Ian ada. Ian nomor 3, terminator region itu apa? Halo, Ian? Dari tadi putus-putus juga Ian ini. Tadi. Udah 2 kali masuk. Mungkin putus ya, Rachel. Boleh ulang yang cari yang lain dulu. Tahu kan putus Oke, lagi. Kak. Aku pilih job saja, Kak. Oke, jobs terminator region itu apa jobs? Halo, jobs.
Kak Gidi, boleh minta scroll sebentar, Kak? Scroll ke atas maksudnya? Ya, yang stop signal. Oh, Oke. boleh. Mm-mm. Oke, Jobs kayaknya putus atau apa? Enggak juga kayaknya. Rachel yang lain dulu. Sally udah belum, Kak? Sally, belum ya Sally ya? Tadi cuma jawab-jawab ya Sally nanya. Belum. Berarti Sally ya? Belum. Oke, Sally, nomor apa itu terminator region? Apa itu terminator region? Terminator region itu adalah tempat RNAP bisa bertemu dengan stop signal. Jadi melalui terminator region, RNAP bisa bertemu stop signal. Oke. Setuju semua? Ada yang nggak setuju angkat tangan? Oke. Sami nggak setuju terus nih, beda. Tadi putus. Halo? Oke. Manda dulu OTW. Silakan Manda. Gimana Manda? Kak, sebentar Kak. Kalau aku yang terminator region itu adalah tempat atau urutan yang menentukan kalau RNA polymerase akan dilepas dari DNA template strand, Kak. DNA apa? RNA-P akan dilepas ya? Iya. Oke, thank you Ini bahasa stopnya, Kak. Oke, thank you. Aca, Sami yang beda. Sami apa? Yang bedanya stop signal atau berhenti unzip. Sama Mince deh Aca. Oh, oke, sama. Thank you. Jadi, terminator region itu kan udah pasti tempat kan? Tempat di mana Betul. RNAP mendapat apa? Stop? Stop signal. Nah, iya, cuma itu aja. Dan stop signal dijelaskan di mana? Di pengertian ini, betul nggak? Ya. Jadi stop signal itu membuat langkah berikutnya si RNA polymerase walaupun dia masih ada bisa hovering, masih ingat kan? Melayang-layang di DNA kan dia. Tapi waktu dia kena stop signal, dia udah nggak apa lagi DNA-nya. Copy. Kok copy? Initiation. Unsip atau initiation. Bagaimana? Manda mengerti? Ya, Kak. Oke, coba Manda ulang. Gimana Manda? Terminator region itu di mana RNA polymerase itu stop unzip, Kak. Lalu? Untuk mengunzip. Aha. Dan lalu memproduce. Waktu habis sudah dapat stop signal, apa yang terjadi? Baru keluarlah newly synthesized RNA molecule, Kak. Oke. Dia keluar dari, boleh ulang lagi? Apakah, ini kan RNAP kan? Terminator region ini kan dapat stop signal kan? RNAP kan? Nah, Ya. apakah RNAP ini, waktu dia dapat stop signal, apakah dia habis dapat stop signal, apakah dia yang kayak tadi kamu, melepaskan dirinya, apa tadi bahasanya? Dia keluar dan dia produce itu newly synthesized RNA molecule, Kak. Jadi RNA polymerase itu nggak ada hubungannya memproduksi itu ya, sayang? Ya, oke, Kak. Dia cuma membuka, dia punya DNA strand saja, habis dia selesai buka, ya udah dia kembali lagi hovering, sayang. Di DNA, jalan-jalan gitu. Boleh? Nanti dia kedapat lagi start signal nih, dia buka lagi. Terus dapat stop signal, dia hovering lagi. Itulah dia, boleh? Oke, Kak. Nah, jadi kalau udah selesai tempat di mana stop signal, udah jadi dia punya RNA newly synthesized RNA molekulnya kan udah jadi kan? Udah jadi apa? Udah. Jadi apa?
mRNA. mRNA, mantap, itu dia. Ya, oke. Siapa tadi yang terakhir? Sally. Sally, siapa berikutnya? Kalau Sally, Maribel C. Oke, Maribel. Hasil yang dihasilkan proses elongation apa, Maribel? Yang aku jawab itu yang adenin, yang urasil, cytosine, guanin, dan adenin. Oke, yang setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangannya. Silakan, Kak Gedi mau lihat. Tadi newly synthesized RNA. Jangan disebutkan Matthew punya jawaban. Jawabannya tadi adalah adenin, urasil, tadi sitosin. Setuju, Matthew? Enggak. Oke, angkat tangan. Silakan yang nggak setuju angkat tangannya. Katie, setuju Katie kalau jawabannya itu Katie? Kak, tadi jawabannya apa? Ke guanin, sitosin, urasil. Oh, itu aku setuju, Kak. Oke, setuju. Hani, Goldie? Oke, mau tanya Goldie. Goldie, kalau nggak setuju apa jawabannya? Halo C, bisa dengar? Bisa, Goldie? Ini Hani sebutin jawaban Hani C. Hah? Boleh? Ini Goldie atau Hani? Hani sama Goli jawabannya sama C. Oke, Goldie yang boleh bacain ya. Kenapa C? Goldie boleh bacakan apa jawabannya? Putus-putus. Oh, Goldie boleh jawabin. Halo? Oke, putus-putus. Kalau gitu cari yang lain. Ronald. Ya Kak, bisa dengar. Ya, kalau Ronald kenapa nggak setuju? Kalau yang jawabanku itu hasil kopiannya itu memanjang gitu. Oke, hasil kopiannya memanjang. Oke, yang kita mau tanya sama ya Hani, Hani ya. Hani sebutin jawaban kami ya C. Oke, Goldie boleh nggak yang bicara sayang? Oh ya, boleh C, boleh. Oke, makasih. Gimana Goldie? Goldie jawabannya apa? Dalam proses elongation yang dihasilkan adalah pemanjangan RNA polimeris yang baru. Oke, thank you. Sami setuju nggak jawaban Goldie? Jawabanku beda. Oke, nggak setuju Sama berarti. Mince. Oke, kita mau tanya sama Kakak Matthew. Kakak Matthew, jawaban Goldie betul nggak? Betul. Oke, jadi membuat RNA polimerase yang baru ya? Iya. Oke, kita mau tanya sama Sally. Sally setuju nggak kalau RNA polimerase yang baru? Setuju, C. Oke. Aca, tadi nggak setuju. Apa Aca? Kalau Aca itu jawaban Aca Mince. Itu jawaban Aca newly synthesized RNA molecule Mince. Itu dia jawabannya. Bukan RNA polimerase loh. Sama dong. Halo Kak. Sama Mince,
Halo Ya, Kak, ya, silakan. aku boleh tanya nggak Kak? Boleh, boleh. Newly synthesized RNA molecule itu sama kayak mRNA atau beda Kak? Kalau mRNA tuh dia udah komplit, sayang. Kalau dalam proses dia newly synthesized RNA molecule. Boleh, sayang? Kalau dia udah sampai ujung yang harus di-copy dan udah mau menjadi messenger, dia namanya mRNA. Tapi kalau dalam kira-kira kalau suatu kita mau jadi pekabar, kalau misalnya message-nya belum lengkap, bisa nggak disebut pekabar, sayang? Enggak Kak. Itu dia. Boleh ngerti? Boleh Kak. Oke, mantap. Jadi jawabannya newly synthesized. Mudah-mudahan spelling. Kalau spelling saya salah bilang ya. Synthesize. Betul. Betul ya? Iya betul. RNA Makasih. Terima kasih. Molecule. Itu. Boleh ya, Matthew? Hani Goldie ngerti? Apakah Ya, betul, bisa betul. ngerti proses elongation itu newly synthesized RNA molecule ya? Oke, Iya, sekarang. C, boleh. Oke, mantap. Sekarang kita mau tanya lagi yang terakhir kepada Kakak Matthew lah. Kakak Matthew, apa itu RNA polymerase? Jadi RNA polymerase itu terdiri dari kata ase. Kata ase artinya enzim. Nah, enzim itu digunakan untuk ansip dalam proses transcription. Lalu RNA polymerase ini masuknya dari arah prime 3 kalau masuk di DNA strand dia masuk dari arah prime 3 DNA template strand. Nah, kalau RNA polymerase ini dapat start signal, dia bisa mulai unsip untuk initiation. Gitu, Kak. Oke, makasih. Oke, jawabannya mantap kakak Matthew. Coba apa kata lain mengansip di sini, kata jelasnya. Kita mau tanya sama Aca. Kata lain mengansip apa, Aca? kata lain ansip initiation nih, Cek. Oke, Rachel. Habis itu Hani ya. Kata lain ansip apa di sini? Ya Kak, Ya. Kata lain ansip apa? initiation Kak. Initiation, thank you. Kita nggak mau bilang salah benar. Mary Bell, apa kata lain ansip, Mary Bell? Initiate. Initiate. Sally, habis itu Hani, sorry Hani. Sally dulu deh. Baru Sally. Hani. Membreakdown. Membreakdown, oke. Hani. Initiate. C. Initiate. Ian. Oke, nggak kedengeran. Kak Matthew. Oh, Kak Matthew yang jawab tadi. Manda, apakah Manda available? Oke, Manda kayaknya OTW ya. Ada Kak. Oke, apa kira-kira kata lain mengansip? Juga initiate Kak. Breakdown. Breakdown apa? Memecahkan apa? Ikatan. Ikatan apa? Hydrogen. Itu dia. Hidrogen. Breakdown hydrogen bond, betul? Atau memecahkan, namanya enzim kan memecahkan kan fungsinya? Itu BOND, Kak. Kalau bond kan tulang. Oh iya ya. Gini ya. Ya. Makasih. Matthew. Ingat-ingatkan ya, kalau ini kakak juga belajar bahasa Inggris. Memecahkan ikatan hidrogen. Oke. Oke. Boleh itu homeworknya ya. 5 nomor. Boleh, bisa semua? Ya. Oke, iya. Iya, C. Katie ada pertanyaan? Kak, boleh dibesarin mau screenshot? Boleh.
Ini nomor 2 dulu ya. Silakan di screenshot, jangan lupa Aca Sami. Oke. Nanti aku cek PB-nya ya kalau salah-salah. Iya. Oke, hari ini kita mau keluar dari nukleus. Akhirnya sepanjang perjalanan keluar juga dari nukleus, oke? Hari ini keluar dulu, jalan-jalan dulu. Kemana? Di luar nukleus namanya apa? Depannya C? Cytoplasm. Bukan. Cytoplasm. Sitoplasma Indonesianya, betul? Kita judulnya cytoplasma, C. Hari ini judulnya enaknya adalah nanti kita lihat dulu ya, Sally. Kalau kita udah sampai di titik mana itu judulnya, oke? Karena Cece juga nggak tahu ini belajarnya sampai mana, tergantung kalian, oke? Kecepatannya. Oke, C. Oke. Jadi pokoknya kalian yang nentukan cepat atau lambatnya pelajaran. Kalau nggak ngerti ya kita ikutin ya. Karena nggak. C yang 3. Nomor 3 ya. Nih silakan. Oke. Tunggu yang C. Oke. Coba kabur. Di itu aja, Aca, di screenshot aja dulu. Nanti Kakak Sami baru foto kalau misalnya lagi mau PB. Oke, Mice. Nggak kelamaan. Sudah, Mice. Oke, mantap. Oke, mari kita yang baru ya. Jadi inilah yang udah jadi namanya adalah apa itu namanya mRNA, oke? Dia udah dari DNA kan? Dia udah mRNA prime berapa ke berapa? 3 ke 5. Masa 3 ke 5? Hasil kopinya loh. 5 ke 3. 5 ke 3, Kak. 5 ke 3 ya. Oh iya. Oke. Oke, sekarang kita mau buat dia. Nah, ini prime-nya udah nggak terlalu dibutuhkan lagi ya. Kita nggak perlu terlalu ngerti prime karena nggak membantu. Jadi kalau nggak terlalu membantu, nggak usah di... Karena kita mau tujuan kita untuk ngerti bagaimana untuk membentuk protein. Nah, itu dia ya. Oke. Jadi ini adalah mRNA yang bawa pesan, misalnya dia U, G, C, U, A, C, C contohnya, oke? Ini pesannya mRNA kan? Message-nya kan yang mau dibawa kan? Iya. Oke, misalnya ini kita mau bilang adalah tempatnya DNA di mana? Nukleus. Nukleus. Jadi ini ceritanya, ini hasil tadi tempat yang dia udah keluar ya. Dia keluar dari DNA, dia mau keluarlah dari namanya tempat nukleus. Boleh? Jadi pertama dia pas sudah jadi mRNA, dia keluar dari mana dulu? Nukleus. Nukleus. Oke, mantap. Lalu dia pergi ke suatu tempat di... Oke, kita kayaknya mau pindahin ini ya. Agak bawahan sedikit. Nah, oke. Ini nukleus ya. Ini UGC, kurang nih. Oke, kita tambahin ya. Atau hapus satu lah, 2 aja. Oke. Oke. Nah, ini kita mau kotak ya. Kotak ini namanya apa? Kotak ini namanya apa? Sitoplasma. Bukan. Sel. Sel, mantap. Boleh? Boleh. Kalau yang kotak tanpa bulat apa?
Yang apa sih? Kotak yang bentuknya kotak tapi tanpa bulat. Kotak Nukleus, tanpa bulat, bukan? Kotak tanpa bulat. Bulat apa? Nukleus. Artinya kotak tanpa bulat apa namanya? Bukan. Apa? Apa pertanyaan? Plasma. Pertanyaannya Cece adalah apa kotak tanpa bulat? Apakah kotak tanpa bulat ini yang di luar ini sitoplasma, betul? Oh iya. Ngerti semuanya? Jadi kalau semua kotak namanya apa? Sitoplasma. Baca, coba perhatikan baik pertanyaannya. Semua kotak sayang. Semua kotak. Ini apa ini? Sel. Sel. Bulat saja, Nukleus. Kotak tanpa bulat. Sitoplasma. Sitoplasma. Oke, sampai situ ngerti nggak? Inilah yang ada di dalam satu sel. Dan selnya kita banyak, toh? Iya, C. Iya. Oke. Hani ngerti? Oke, Sally. Itu tadi nukleusnya masih di dalam itu bulat C atau di luar C? Nah, ini bulat ini nukleus, sayangku. Oh, Iya. Ini bulat ini nukleus namanya. Kalau kotak namanya sel. sel. Oke? Oh, maksudnya Jadi, C mRNA. Ya, sayang. Oh, maksudnya C mRNA-nya mau keluar dari nukleus C. Iya, karena dia apakah hasil dari proses transcription di DNA. Oh, iya, Betul? iya. Itu dia. Iya. Jadi dia harus keluar, kan? Iya, C. Jadi, siapa yang hanya bisa di nukleus? Siapa? DNA. DNA. Hanya bisa, betul? Siapa yang tempatnya bisa di DNA, bisa di nukleus dan di sitoplasma siapa? RNA. Oke. Namanya messenger ya, bisa kemana aja kan? Betul nggak? Iya, betul. Oke. Jadi, dialah yang keluar dari mana? Dia keluar dari nukleus. Nukleus. Oke. Kita mau gambar tempat di sitoplasma yang bentuknya seperti hamburger. Bentuknya seperti apa? Hamburger. Hamburger. Betul. Oke. Namanya adalah ribosom. Ribosom. Kosong. Namanya apa? Kosong. Mantap. mRNA, dia setelah proses transcription, dia menuju ribosom. Boleh? Oke, yang sampai sini nggak ngerti atau semua ngerti? Bisa ulang, C? Boleh. Kita boleh minta Sally ulang. Coba Sally. Oke, C. Jadi, Hani, di dalam sitoplasma ini ada yang namanya ribosom. Tapi ribosom ini di luar nukleus. Nah, terus mRNA-nya mau keluar dari nukleus untuk pergi ke ribosom. Bisa, Hani? Bisa. Makasih ya, Sel. Ya, sama-sama. Coba Hani. Coba Hani ulang. Terus kita minta habis itu Maribel ulang. Jadi mRNA
Ya, jadi mRNA itu mau keluar dari nukleus dan menuju ke ribosom. Gitu, Cik. Dan mRNA dari mana? DTS ya, Cik. Oke, coba tanya Sally, setuju nggak? Sally setuju nggak kalau aku jawabnya DTS? Enggak, Hani. Oh, Oke. jadi apa ya? Coba Jadi- Sally. Oke, C. Jadi mRNA itu dari nukleus, dari DNA mau keluar dari nukleus dan mau pergi ke ribosom. Oke. Gitu kan. Boleh, Iya, Hani? iya, boleh, Cik. Oke, mantap. Mary Bell. Coba ulang itu. Jadi ribosom itu di luar nukleus dan RNA mau keluar RNA? mRNA mau keluar ke ribosom Dari? dari nukleus. Oke, mantap. Oke. Ini kita lanjut lagi ya. Bisa lihat share screen? Ini kita mau kasih warna merah ya. Kita nggak ingat ya. UGUAC, oke? Oke, C. Dia kan melakukan perjalanan kan, ke ribosom, oke? Waktu dia berdiri di depan pintu, nama ribosomnya masih ribosom, oke? Masih ingat ya? Jadi waktu dia masih di depan pintu ribosom punya rumah, hamburger ini namanya hamburger ini tetap apa? Tetap ribosom, C. Tetap ribosom, Ica. Waktu mRNA masuk begini, namanya ganti jadi ribosomal RNA. Ribosomal RNA. Atau ini namanya kalau mRNA udah masuk ribosom, namanya ganti jadi rRNA. Singkatannya ya, C. Jadi RNA. Panjangannya apa? Ribosom. Ribosomal RNA. Itu dia. Oke, coba Sally minta satu orang untuk ulang yang CC baru selesai jelaskan. Oke, C. Sally minta Ronald. Oke, Ronald, silakan. Habis itu siap-siap satu orang ya, kita pilih lagi. Jadi kalau nggak ngerti, benar-benar coba perhatikan Ronald mau ulang jelaskan. Halo, Kak. Ya, silakan. Jadi kalau aku itu pengertiannya itu yang tadi aku dengar, jadi mRNA waktu mau masuk masih di depan pintu, ribosomnya itu namanya tetap ribosom. Kemudian setelah masuk namanya jadi rRNA atau kepanjangan ribosomal RNA. Mantap. Mantap. Oke, sekarang kita minta kesediaan dari Katie. Coba Katie ulang lagi. Jadi sebelum masuk itu namanya masih ribosom, setelah masuk jadi RNA dan kepanjangannya tuh RNA ribosom omal. RNA, betul? rRNA, betul? Ya, Kak. Oke, mantap. Oke,
Mari kita lihat di sini ya. Kita mau bentar ya. Kita mau make sure dia punya. Ini dia. Kayak ini. Coba aku waktu itu simpen gambarnya di mana ya? Udah lama. Tunggu ya, kalau aku ketemu gambarnya yang aku waktu itu simpen, aku share. Kalau enggak ya aku gambar aja. Semoga ya ketemu di Notes atau di OneNote ya. Karena waktu itu lagi transisi ini sih. Apa? BS tahun berapa itu? 2020 ya, Matthew ya? Kita belajar ini, Matthew. 2020 atau 2021 ya? Oh, 2021 kok awal bulan itu. Oke. Semoga ketemu. Kalau enggak, ya kita gambar aja. Karena itu aku ada cari gambarnya itu udah bagus gitu loh. Kak Giri kan gambarnya nggak bisa bagus kan. Aduh. Semoga dapat. Cuman aduh itu yang paling cocok sebenarnya. Oke lah, nanti minggu depan aja ya kalau aku ketemu, aku gambar aja dulu sekarang, oke? Oke. Ya, aku gambar dulu aja biasa sekarang. Teach. Karena baru keinget dulu aku kayaknya pernah download gambar tuh bagus. Jadi nggak ini, kirain gambar-gambar biasa aja. Oke. Nah, ini ribosomal RNA. Nah, jadi kita sekarang mau zoom ya ribosomal RNA-nya, oke? Ini hamburgernya ya. Ya, kira-kira ginilah. Terus ini ada gini ya. Tunggu. Kurang gede. Jadi dia gini. Gede tak enak? Inilah. Nah, terus kita nggak bisa gambar bagus ya. Misalnya ini mRNA masuk sini ya. Oke. Nah, dia itu ngitungin tiap 3 nitrogenous base, oke? Jadi di proses di sini namanya adalah proses translation. Oke? Jadi contohnya kayak gini. Oke? Iya. Contohnya kayak gini. Ini di rumah yang Kak Gedi masih ingat kan? Kak Gedi bilang, tolong dong beliin semen, betul nggak? Mau butuh bahan ini, kita punya tembok udah bocor nih, gitu kan? Tukang bilang. Oke? Saya yang beli, betul? Ini contoh ya, jadi kita mau bangun rumah lah di sini. Temboknya bolong lagi nih. Terus tukang kerja kan? Jangan disuruh dia beli bahan juga lah. Kita kan yang beli bahan, betul? Iya. Nah, terus habis itu beli ya pasir, pasir misalnya 1, 2, 3, oke? Oke, Anja. 2, 3. Lalu ada beli apa lagi ya, batu Bata. batu 2, 4, 5, oke? Oke.
Nah, Kak Gedi lah yang beli, betul? Kak Gedi ini orang Jawa, betul? Orang Jawa. Nah, tukangnya ini orang Cina ceritanya. Oke? Dan dia ini contohnya tukang material itu cuman bisa sekolahnya ke Cina lah. Jadi semua instruksi-instruksinya, bahan-bahannya kira-kira bahasa apa? Cina. Gimana? Jadi kalau misalnya ini seluruh dunia tukang, kalau namanya tukang pasti dari Cina karena pendidikannya cuma Cina, bahan-bahannya dari Cina, artinya bahasanya apa semua? Cina semua. Cina. semua. Setuju nggak? Setuju, Cek. Setuju. Nah, orang Jawa yang ngomong, betul? Untung Kak Gedi Jawa Cina, ada Cina-Cinanya dikit, jadi ngerti kan? Orang tukangnya ngomong apa gitu kan? Ya, tapi walaupun aku ngerti bahasanya Cina, tapi nggak bisa ngomong bahasa Cina, gimana? Oke lah, aku terjemahin. Pasir, siji, loro, telu. Tahu nggak siji, loro, telu itu 1, 2, 3, oke? Betul nggak? Iya. Ya, Iya. jadi bahasa Jawanya apa? Kak Gedi bilang, pasir, siji, loro, telu, gitu kan? Batu, loro, papat, limo. Betul gitu kan? Itu kalau Kak Gedi jadi orang Inggris, pasir 1, 2, 3. Batu 2, 4, 5. Gimana? Pakai bahasanya Kak Gedi kan? Karena mau bahasa Cina Yongqing Chongqing nggak ngerti aduh pakai bahasaku dah gitu kan. Itu namanya messenger kan? Apakah messenger harus pakai istilahnya messenger itu membawakan pakai bahasanya sendiri kan? Iya. Jadi contohnya ya kayak sekarang ada dia punya textbook kan? Ada misalnya kayak sekarang ada punya textbook tapi namanya pembawa kabar ya dia menggunakan bahasa yang dia mengerti dan orang yang dengar supaya ngerti gimana? Ya, itu namanya jadi CC Gedi di sini yang lagi mau beli bahan siapa? Gimana sih, boleh ulang sih? CC Gedi yang lagi mau beli bahan namanya siapa? MRNAC. Mantap. Tukang orang Cinanya siapa? Yang nggak bisa kemana-mana, cuman bisa di rumah. Iya. Ribosom. Oh, DNA. Oh iya. Oke. Nah, CC Gedi, akhirnya Kakak Gedi pergilah orang Jawa ini ke toko. Tokonya namanya apa? Nukleus. Ribosom. Oke? Ribosom, oke? Oke. Kak Gedi bawa 1, 2, 3, betul? Ya, gitu. Sally ada angkat tangan, silakan. Cek, tadi waktu mRNA masuk, Cek, ke dalam ribosom itu namanya proses translation ya? Ini lagi proses translation. Jadi kalau mRNA masuk ke ribosom, namanya ganti jadi ribosomal rRNA, ribosomal RNA atau rRNA, itu lagi mau proses translation, boleh? Oh, boleh, Cek. Itu dia. Oke. Jadi inilah Kak Gedi, mRNA, bawa siji loro telu, betul? Betul, C. Loro telu. Oke. Pak, pasire Pak, siji loro telu, gitu kan? Iya, C. Nah, gitu. Terus ini ada orangnya, untung bisa bahasa Jawa ini orang. Tapi apakah orangnya harus ke tempat stok pasir, betul? Kalau misalnya ini tempat stok pasir. Nah, pasir itu ada yang pasir 1, 2, 3, pasir 2, 4, 5. Nah, tadi Kak Gedi bilang bahan-bahan pertukangannya pakai bahasa apa, ayo? Cina. Nah, karena tukangnya cuma ada orang Cina, kan? Nggak ada yang lain, kan? Artinya ini misalnya 1, 2, 3, Iolsan, betul?
Iolsan, Olsan, Iolsan, oke. Ini all seu. Nah, ini dia itu bahasanya. Jadi Iolsan itu 1 2 3. All seu 2 4 5. Oke. Jadi di rak pasir bahasanya bahasa apa? Cina. Chinese deh. Chinese. Oke, ada Rachel, Ronald, Andrew. Ada pertanyaan, silakan. Halo? Halo Kak, Hai Ronald. itu kenapa gambar ribosomnya itu kan ada 2 yang panjang. Terus kenapa ada 1 yang kecil, Oh, Kak? itu kayak ini aja, Kak Gedi kan ribosomal tuh kan ada kayak rongga-rongganya gitu. Kak Gedi nggak bisa gambar. Jadi kayak ada rongga-rongganya, mau bikin kayak lebih apa ya? Lebih 3 dimensi, tapi akhirnya nggak bisa. Nggak apa-apa ya, Ronald. Oke. Iya, Kak. Oke. Nah, jadi tadi sampai mana? Oh ya, makasih ya sudah tanya ya. Ini kalau ribosomal tuh ada ribosom tuh kayak ada rongga-rongganya gitulah. Tapi Kak Gedi nggak bisa gambar jadi gini. Nah, jadi tadi ini ada tukangnya jual kan? Nah, kalau tukangnya jual, kalau Kak Gedi ngomongnya siji, loro, telu. Kalau pasirnya di sini bahasa Cina, tukangnya harus apa dulu? Bahasa Kak Gedi? Harus apa? Harus translate. Betul nggak? Iya, C. Apakah tokonya bilang kalau orang Jawa nggak boleh beli di toko kami ribosom begitu? Enggak, C. Enggak dong. Waduh. Enggak. Udahlah, terima deh orang Jepang, orang siapa, aku pakai Google Translate kalau orang Jepang gitu kan. Tapi pasirnya bahasa apa? Pasirnya sayang. Cina, C. Cina, karena tadi tukang dan bahan-bahannya cuman orang Cina semua kan? Iya, Oke, jadi artinya nih orang, oh siji loro telu. Oke, aku bawa deh. Oke, aku ngerti. Oke, berarti siji ini i, terus 2 ini, loro ini ada all, dan telu ini san. Oke, dia langsung. Itu bahasa Cina, C. Apa? 1, 2, 3-nya bahasa Cina beneran, C. Iya, itu bahasa Cinanya i all san. Oh. Ini cuma bisa bahasa Cinanya sampai nomor 10 ya. Kalau di kalau 11 tahu se-i, se-all, se-apa itu bisa. Tapi kalau udah disuruh ini nggak bisa ya. Cuman taunya xie-xie. Xie-xie itu artinya terima kasih gitu. Terima kasih. Atau enggak satu lagi Jouming. Itu Jouming itu biasanya Kak Gedi kasih apa kalau bilang sama Aca sama Sami apa arti Jouming? Pintar, mantap. Itu dia. Ya, oke. Jadi ini translate dia kan? Karena dia punya bahasa aslinya, kode-kode pasirnya bahasa Cina. Kalau mau cari mana yang siji loro telu, ketemu nggak? Enggak, C. Enggak, harus pakai translate. Jadi ada ini orang yang tukang translate ke bahasa asli, yang bahasa yang tukangnya bisa yang bahasa asli bahasa Cina, namanya TRNA. Apa? TRNA. Nah, itu dia. Boleh? Boleh, C. Oke. Apakah sampai sejauh ini ada yang bingung atau semua sudah jelas? C. Gimana ya, C? Itu kayak udah ngerti. Iya ya. Itu kayak udah ngerti, tapi kayak belum bisa jelasin gitu, C. Belum jelasin gimana? Coba kamu jalan ceritanya dari CCG di mau bangun rumah ketemu tukang, dicoba gimana sih? Coba. Oh, oke.
Jadi kan waktu itu CCGD kan mau mau bangun rumah. Terus bahan-bahannya kan harus dibeli. Nah, karena CCGD bisanya bahasa Jawa ya, Ce? Iya, bahasa Jawa, Cece orang Jawa, betul. Terus? Karena Cece-nya bisanya bahasa Jawa, dan hanya Cece yang bisa beli bahan-bahannya, jadi Cece pergi ke tempat jual bahan-bahan rumahnya. Terus waktu sampai di sana, tokonya itu nggak bisa, maksudnya tokonya itu semuanya bahan-bahannya pakai bahasa Cina, karena tukang-tukangnya sekolahnya di Cina. Nah, terus habis itu karena di situ, terus waktu Cici pergi itu di situ ada satu tukang yang bisa bahasa Jawa ya, Ce? Ya, dan bisa bahasa apa juga? Oh, dan bisa bahasa Cina juga. Jadi dia translate bahasa Cece ke bahasa Cina. Betul, karena kenapa? Pasirnya kenapa? Karena pasirnya bahasa Cina, Ce. Betul. Sedangkan yang Cece bilang, yang Cece minta pakainya bahasa Jawa. Betul, Sally. Itu dia. Bisa ngerti, Sally? Bisa, Ce. Terus Iya. tadi, Ce, itu siapa namanya? Cece apa itu namanya, yo? Cece namanya MRNA ya, Ce? Betul. Terus si orang yang tukang translate namanya siapa? TRNA. TRNA. Oke? Oke, Ce. Mantap, Sally. Udah ngerti itu. Oke, Rachel, Ronald, atau Andro? Halo, Kak. Hai, Rachel. tRNA, T-nya itu artinya apa, Kak? Transfer RNA. Transfer ya, Kak? Iya, betul. Oke? Kak, Ya. tadi aku kurang ngerti Kak Gedi jelasnya pakai ilustrasi. Nanti boleh Kak Gedi jelasin pakai bahasa ilmiahnya, Kak, biar aku lebih ngerti. Kalau misalnya kamu lebih bagus ngerti ilustrasi supaya nanti ilmiahnya lengket sampai nanti kapanpun. itu cara Kak Gidi Oke, belajar. Kak. Gitu. Coba ceritainnya. Tukangnya orang apa, Rachel? Aku ngomong-ngomong sama kamu ya. Tukangnya orang apa? Oke, Kak. Cina, Kak. Orang Cina. Terus artinya semua bahan-bahannya tadi kita establish cuman bisa bahasa apa? Cina. Bahasa Cina. Terus tukangnya bilang kan, pasir, iolsan, gitu kan? Contohnya ya. Pasir lah, iolsan aja ya. 1, 2, 3 gitu. Waduh, aku nggak bisa lagi. Aku pakai bahasaku, aku orang Jawa. Aku bilang siji loro telu. Gimana? Rachel ngerti itu? Iya, Kak. Lalu Kak Gidi ke pasar kan? Ke pasar, ke toko lah. Tokonya Raibosom kan? Yang jualan pasir ini. Iya. Lalu kita bilang lah, siji loro telu. Pasir, siji loro telu. Ini orang bisa bahasa Jawa juga. Tapi apakah yang disusun tempat stok pasirnya apa pakai bahasa Cina atau Jawa, sayang? Cina. Cina. Artinya orang ini ketika Kak Gedi bilang sama dia, pasir siji loro telu, dia harus apa dulu ke bahasa Cina? Translate. Itu dia. Karena stoknya bahasa apa? Cina. Itu dia. Boleh ngerti? Pokoknya Bisa, kamu Kak. ngerti jalan cerita aja dulu. Nanti gimana sih dia punya hubungan cerita aslinya? Nah, itu dia. Oke? Bisa ya, Rachel? Oke, Kak. Oke, mantap, Bisa, Kak. mantap. Tanya ya kalau nggak ngerti. Ce. Oh, hai nih, gimana? Jadi orang yang tRNA itu tuh enzim atau gimana sih, Ce? Aku masih juga tRNA itu adalah orang yang bisa translate, sayang, bukan enzim. Bukan Apa enzim. tadi, Ce? Boleh ulang? Oh, putus ya.
Jadi tRNA ini bukan enzim karena nggak ada ase kan? Oh iya C. Ha-ha. Ya, jadi tRNA ini adalah yang mentranslate. Jadi tRNA ini adalah apa namanya? tRNA ini adalah suatu apa ya dibilang, pokoknya suatu bagian dari bagian yang harus ada dalam proses translation. Boleh, Sani? Nanti Cece gambarin itu gimana tRNA bentuknya, oke? Oke C, terima kasih ya C. Oke, sama-sama. Bukan enzim ya, sayang? Oke, ini gambar ceritanya, kita gambar aslinya sekarang. Tadi ilustrasi supaya kalian lengket. Kalian ingat, kalau ingat pasir, ingat saya punya ribosomal RNA nih, waduh, atau tRNA nih, nah itu dia. Kak, Ya, jadi tRNA itu mentranslate mRNA-nya ya, Kak? betul. Kita mau lihat ya sekarang ya. Oke. Ini dia punya ini. Ini, jadi kalau udah masuk dia mRNA udah masuk jadi apa? Kita mau rRNA C. ya misalnya masuk ya ke ini ya, masuk dari sini kita ya. Seret gitu kan. Dari si kanan kiri boleh sih mana-mana, oke? Nah, ini dia ada 3 kan? Tadi. Misalnya tadi apa? Kita dari DNA-nya apa ini? CAU, betul? Ya, C. CAU. Ini bahasa mRNA atau bahasa DNA? mRNA. Ada apa? Ada apanya yang buat dia RNA? Berhasil. Urasil. Urasil. Kita punya blueprint bahasa DNA atau bahasa RNA? Bahasa DNA. Bahasa DNA. Artinya harus diterjemahkan, betul? Nah, setiap ini kan panjang kan sebenarnya, kita nggak tahu seberapa panjang, betul nggak? Ini nitrogenous base-nya nggak tahu kan sepanjang apa, betul? Iya, Kak. Iya C. Nah, tapi mereka itu proses translate itu, setiap translate itu 3 nitrogenous base. Berapa? Kalau mau translate berapa nitrogenous base? 3 nitrogenous base C. 3 nitrogenous base itu namanya 1 kodon. Jadi kalau translate, kata lainnya 3 nitrogenous base, kamu 1 kali translate berapa kodon? 1 kodon, Kak. 1 kodon. Kalau dibilang 1 kodon sudah pasti terdiri dari berapa nitrogenous base? 3 nitrogenous base. Mantap. Kalau ada 15 nitrogenous base, berapa kodon? 5 kodon. 5 kodon. Mantap. Bisa ngerti semuanya? Bisa, Kak. Lalu datanglah tRNA dari luar. Dia masuk ke ribosom. Ini bentuknya itu kayak alat apa ya, bersih-bersih ya. Kayak alat bersih gitu ya. Dia masuklah. Langsung ini kan semua kan ada sensornya kan, tubuh ini bahkan sel kecil aja otak tahu untuk mensensor semua supaya Gady, Rachel semua bisa tetap hidup dan menjalankan probation supaya bisa menjalankan tujuan probation, yaitu jangan lakukan kembali kesalahan Adam dan Hawa. Betul nggak, Rachel? Setuju nggak itu? Kalau bayangin kalau kita harus misalnya kulit udah harus ganti, kita mikirin ini apa jinnya, hafalin jinnya, terus make sure ya 3 kodon berapa kodon, pusing nggak kita, Rachel? Iya, Kak. Tapi semuanya otomatis supaya Rachel dan semuanya boleh menjalankan tujuan probation, yaitu jangan ulang kesalahan Adam dan Hawa. Betul nggak, Sally? Iya, C. Iya. Sally ada pertanyaan? Iya, C. Tadi itu waktu mRNA masuk ke dalam ribosom, itu tiap translate-nya bisanya ribosom
3 MB ya, C. rRNA sayang. Kalau udah masuk mRNA ganti rRNA ya. Oh, gimana, C? Kalau Gimana, C? mRNA-nya udah masuk di hamburger, kamu harus bilangnya jadi rRNA. Boleh? Bisa ulang, C? Putus-putus, C. rRNA. Jangan bilang ribosom lagi. Oh, iya, benar-benar. Oke. Oke, C. Jadi gimana, Jadi Feli? Oke, C. Jadi waktu siapa? mRNA-nya masuk ke dalam ke dalam rRNA, itu dia translate-nya 3 NB ya, C. Betul, atau satu codon. Betul, mantap. Oke, C. Oke. Thank you, C. C, mau tanya C. Oke, boleh. Yang alat bersih tadi itu untuk apa ya, C? Ini namanya tRNA yang translate, sayang. Yang Oh, dia bawa iya. pasir ke CC kan tadi? Iya, C. Dia bawakan nih pasirmu, siji loro telu, betul? Betul, C. Oke. Nah, dia ini, dia tahu kan? UAC, ya kan? Dia akan bawa buletan ini adalah asam amino. Apa? Asam amino. Asam amino, C. Misalnya kita minum susu kedelai, itu kan protein kan? Betul nggak? Iya. Atau kita makan lentils, makan garbanzo, makan kacang-kacangan, betul nggak? Mede atau semua lah, pumpkin seed, semua yang berbau protein, tubuh akan pecah jadi asam amino, betul nggak? Iya, C. Nah, asam-asam amino inilah yang dipakai tubuh untuk membentuk protein baru. Dan proteinnya ini sesuai kode nitrogenous base. Asam aminonya itu sesuai kode nitrogenous base. Jadi misalnya tubuh sudah tahu nih, kalau UAC asam aminonya dia udah tahu yang mana. Contohnya yang warna hijau. Boleh? Jadi tubuh itu sudah tahu asam amino satu kodon yang mau digunakan untuk membentuk protein itu sudah tahu. Jadi langsung, UAC dia datang pakai hijau. Nah, terus habis itu ini dia gerak ya, dia masuk ini ya. Dia masuk di sini. Lalu dia translate dulu, ya kan? Jadi apa ini? Apa? Satu kodon. G, T, A. Betul nggak? Betul kan? Dia kodenya ini kan? Nah, lalu ini dia punya asam amino di sini. Ingat, kita kulit kita lagi apa? Mau ganti baru kan? Iya. Terus habis gitu sudah otak kan langsung kulit udah bocel tuh gitu kan? Kemarin jatuh bocel gitu kan contohnya kan? Langsung bentuk start signal, promoter region, lagi RNA polimerase lagi jalan-jalan, la gitu, kena langsung initiate ya kan, langsung buat mRNA, betul? Langsung newly synthesized RNA molecule, terus habis kena stop signal udah selesai, jadilah mRNA ya kan? Kalau untuk membangun tubuh apa? Karbohidrat atau lemak yang mana yang untuk pembangun tubuh? Kalau pembangun tubuh apa yang dibutuhkan tubuh untuk membangun tubuhnya kembali? Bikin keringat ya, Ci? Bukan. Yang Protein. dibutuhkan tubuh untuk membangun tubuh adalah protein. Boleh? Makanya jangan dibilang kan jangan lupa makan protein, apalagi yang lagi masa-masa pertumbuhan, betul nggak? Ya, Kak. Nah, itu dia. Tapi yang dipakai tubuh asam amino. Jadi gini contohnya, ya. Jadi contohnya. Ini ada rumah sudah dibangun, contohnya pakai batu bata, ya. Kira-kira bisa nggak rumahnya dipindahin?
No, C. Oh, Harus dihancurin dulu kan, jadi batu bata kan? Iya, C. iya, Kak. Iya, C. Nah, batu bata inilah yang dipindahin ke sini untuk dibangun rumah baru. Misalnya Cece mau model rumahnya bulat gini, boleh. Tapi harus dihancurin dulu kan? Rumah yang ini kan? Misalnya ini rumah ini anggapannya protein tumbuhan. Yang kita makan dari tumbuh-tumbuhan, protein tumbuhan. Dipecahkan oleh enzim-enzim dari mulut, dari lambung semua dipecah jadi apa? Batu bata jadi asam Amino. Jadi asam amino, C. Lalu batu batanya Cece bawa untuk ke tempat yang rusak, untuk dibangun lagi menjadi rumah baru atau menjadi protein baru yang tubuh butuhkan. Gimana? Begitu juga ini. Jadi apakah kalian ngerti nggak kenapa kalian harus makan protein? Itu nanti fungsinya, oh ternyata tuh protein dipecahin jadi asam amino, dan inilah asam amino dibawa sama siapa? Tukang translate kita yang setia. tRNA, C. Itu dia. Karena asam aminonya bahasa DNA, jadi dia translate dari bahasa mRNA jadi apa? Bahasa DNA. ATG, betul? Terus di sini dia. Terus ada kodon berikutnya kan lagi nunggu kan? 3, cepetan dong, kita masih ada nih. Dia geser lagi kan mRNA-nya kan? Misalnya ini tadinya kita mau G, C, U. Dia maju kan? Ke sini kalau dia udah di sini sudah selesai, dia maju kan? Setuju kan? Jadi dia maju. Oke, dia di sini. Yang hijau ini artinya udah maju ya. UCG, betul? Iya, Kak. Lalu datang lagi. Ini kan tadi tRNA yang warna hijau ini udah masuk ke sini kan? Datang lagi mRNA baru. Bawa asam amino kodenya UCG tapi harus ditranslate jadi apa? ATG, C. Sorry. Maksudnya C. A, B, C. C, G, A. A. Jadi contohnya ini ya. Seret, tidak ini jadi merah kan? Jadi dia bawa asam amino yang kodenya apa? A, G, C, betul nggak? Jadi Iya. ini dia punya tRNA, dia geser, dia keluar. Asam aminonya ditinggalin di sini. Jadi dia geser keluar. Nah, lalu dia yang ini masuk ke sini. Ini jadi apa? A, G, C. Lalu asam aminonya nempel di atasnya. Begitu seterusnya sampai messenger RNA selesai untuk mentranslate dia punya asam amino. Jadi asam aminonya panjang nggak ini? Iya, C. Panjang. Jadi ada yang biru, ada yang hijau lagi, ada yang putih, ada yang ini contohnya ya. Jadi istilahnya ini asam aminonya itu berdasarkan kode nitrogenous base yang dibawa oleh mRNA yang hasil kopian dan ditranslate di rRNA. Nah, susunan asam amino inilah proteinnya. Dan inilah yang dipakai tubuh. Ini nih yang dipakai tubuh untuk membangun saya punya hal-hal yang rusak-rusak yang harus diperbaiki. Oke? Apakah ngerti semuanya? Ada pertanyaan, Sally? Udah, C. Sorry, C. Oh, sudah. Ini tadi. Rachel, Andro, Ronald. Halo Kak. Iya. Halo Kak. Iya. Silakan sayang.
Jadi kan tadi kakak ada bilang tuh protein yang kita makan akan tubuh pecah menjadi asam amino dan asam amino ini digunakan tubuh untuk membangun protein baru sesuai kode apa tadi yang kakak bilang? Kode nitrogenous base-nya, sayang. Oke kak. Iya. Ini kayaknya foto ini bagus untuk jadi contoh. Coba ya. Halo. Nah, ini gambar yang bagus. Setelah gambar yang jelek, karena kalau nggak digambarin prosesnya, kalian nggak ngerti. Jadi ini gambar yang bagus Kak Gedi dapat. Tunggu ya. Nah, ini dia. Jadi dia copy kan di sini kan? Nah, jadi kalau dia habis dia akan sesuai dengan dia punya tiga codon ini. Dan dia akan membentuk rantai asam amino, dan rantai asam amino itu namanya apa? Protein. Jadi dahsyat nggak tubuh ini? Sangat dahsyat sih. Sangat dahsyat. Itulah gimana kenapa kita kulitnya masih ada, karena tRNA semuanya melakukan tugasnya dengan setia. Gimana? Kalau mereka setia karena ditopang sama apa? Tuhan. Apanya Tuhan dong? Tuhan. Artinya kalau Tuhan topang kita dalam kehidupan kita pakai kuasanya, kita bisa menurut nggak? Bisa. Bisa, C. Artinya, apakah dari Kejadian, coba kita buka Kejadian 1 ayat 31. Tolong baca siapa aja pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Kita. Manusia. Apakah manusia yang Tuhan ciptakan itu udah termasuk DNA dan mRNA semua? Iya, sudah bisa. Iya, C, sudah termasuk. Artinya, coba kita lihat, apakah sudah sangat baik kan? Iya, Kak. Sudah dibilang sudah sangat baik kan? Oke, mari kita lihat apa yang setan bilang. 3 ayat 5, Kejadian 3 ayat 5. Setan bilang makan buah melalui ular kan? Makan buah, betul? Oke. 3 ayat 5 siapa? Yang mau baca? Jadi ini manusia sudah Tuhan ciptakan. Ini kita mau gambar sini ya. Ini hari ke-6, manusia sudah komplit diciptakan, DNA, mRNA, semua kan? Hari ke-6 semua kan? Iya, C. Oke. Terus setan bilang apa? Coba baca Kejadian 3 ayat 5, siapa aja? Volunteer. Boleh, Mince? Oke, Aca. Bahasa Indonesia, Mince, boleh? Boleh. Kejadian 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow, udah very good. Sekarang setan mau tambahin sesuatu, betul? Iya, Mince. Apakah setan mau masukkan sesuatu yang tidak very good? Iya. Iya. Betul nggak semuanya? Di Kejadian 3 ayat 5. Iya, C. Kamu sebenarnya bisa loh lebih dari ini supaya tambah mantap. Artinya kurang mantap dong hari ke-6.
Kata Iya. setan. Kata Iya. setan, betul? Terus hari ke-6 udah ada mRNA. mRNA sampai detik ini Tuhan sudah bikin supaya kita apa namanya mRNA, DNA, semua blueprint tubuh kita melakukan pekerjaannya dengan baik. Datang. Kamu harus suntik ya vaksin mRNA. Dari siapa itu? Setan. Apakah sama Setan. Kejadian 1 ayat 31 manusia sudah mantap, terus agen setan, medium setan datang, kamu harus suntik mRNA supaya tambah kuat, supaya kamu lebih mantap. Apakah sama kayak setan ngomong kepada Hawa, kamu supaya jadi sama seperti Tuhan? Sama enggak? Sama, Mice. Sama, Cek. Itu dia. Jadi ngapain masukin mRNA vaksin kalau mRNA kita sudah ada? Dan ditopangnya sama firman Tuhan lagi, Hani. Ngapain butuh mRNA lain? Apalagi mRNA-nya dari pasukan setan, agen-agen setan. Kalian mau terima? Enggak, Cek. Tujuan pelajaran ini untuk buktikan kalian punya mRNA sendiri. Masa mau dikasih mRNA-nya virus? Bayangin. Bayangin itu. Aduh, nggak masuk akal. Bilang kita makan sehat, mRNA kita akan translate sesuatu yang tubuh butuhkan. Coba bayangin. Kalau mRNA yang lain dimasukkan nggak berdasarkan blueprint, kira-kira yang timbul protein yang tubuh butuhkan atau protein asing yang mana? Protein asing. Protein asing. Oke, contohnya ya, contohnya tubuh ya. Kalau mRNA kita proteinnya membentuk tubuh kan? Oh, langsunglah jadi tubuh beneran kan? Yang dibutuhkan namanya kan? Lalu kita disuntik mRNA. Oke, contohnya ya. Kita mau gambar orang yang agak gede, tapi Kak Gedi nggak berapa bisa pinter gambar ya. Oke, ini orangnya kayak gini lah. Kak Gedi mau agak berisi gitu loh. Orang kayak gini, sorry ya. Ini kupu-kupu atau orang ini, sorry ya. Nggak apa-apa ya. Tahu ya, maklum ya. Ya kayak gininya ini. Oke. Masuklah. Kamu kalau nggak bisa sekolah, nggak bisa apa, harus vaksin, betul nggak sekarang? Nggak bisa ke mall, nggak bisa vaksin. Oke, saya mau vaksin lah. Vaksin apa? Moderna, Pfizer. Ini mRNA. Wih, masuklah mRNA, betul? Ke dalam tubuh. Yang bukan ini dari nukleus atau bukan dari nukleus? Bukan dari nukleus. Bahaya, betul nggak? Lalu dia pinjam mesinnya ribosom. Dia apakah artinya dari luar sudah dapat kode nitrogenous base-nya juga? Betul nggak? Namanya mRNA ada kode nitrogenous base-nya kan? Tapi apakah ini dari blueprint DNA? Enggak. Ya masuk ke ribosom. Ya kan? Pinjem ya. Oke, udah masuk kok. Ya udah sabotase saja kan, setan nggak tahu diri kan? Betul nggak? Artinya semua ciptaan setan kan nggak tahu diri. Udah masuk aja gitu kan, si ini mRNA palsu kan? Masuk dia, set, masuk. Terus dia hasilkan protein. Betul nggak? Namanya mRNA pasti hasilkan apa? Protein. Waduh, protein. Rangkaian chain asam amino kan? Oke, ini kita mau ganti ini. Oke? Bulat ini. 1. Lalu dia bikin terus, namanya mRNA kan?
Dia bikin terus. Apalagi vaksinnya, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, bayangin. Lalu ini namanya protein asing. Ini protein asing makin lama makin banyak di tubuh, diproduksi terus sama mRNA palsu. Boleh? Oke? Boleh. Oke, Mice. Lama-lama dikasih di ini. Jadi dia adalah jadi sekarang namanya protein itu kan membangun tubuh kan? Artinya sekarang tubuh saya dibentuk sama protein Asin. Lalu tubuh ini sensitif sekali. Kalau ada yang asing-asing dia langsung mau tembak di tempat, betul? Tapi sekarang yang protein asing adalah bagian saya sendiri. Artinya sekarang tubuh menyerang dirinya sendiri. Namanya autoimmune disease. Semua vaksin, oh saya nggak mati sekarang, tunggu tanggal main. Akan menghasilkan autoimmune disease, di mana kamu punya tubuh akan serang tubuh kamu sendiri. Apakah dosa menghasilkan kematian? Iya, C. mRNA vaksin akan hasilkan kematian juga. Tunggu tanggal main. Apakah kalian ngerti? Tunggu ini sampai mRNA copy, translate, dan dia bentuk protein asing sesuai kode yang setan masukkan ke dalam mRNA. Namanya mRNA, terus bayangin, nggak masuk akal kan, Sally? Kalau masukkan mRNA dari sesuatu yang bukan dari DNA, kalian mau nggak? Rachel mau? Enggak. Ronald mau? Andro mau? Enggak, Kak. Sorry, nggak mau. Betul nggak, Rachel? Benar, Kak. Ya, Aduh, benar. Abang Andro nggak mau kan? Aduh. Ya. Jadi itulah pelajarannya tentang mRNA DNA. Jadi kalian sudah dapat satu reason lagi kenapa nggak mau divaksin. Kita nggak divaksin bukan karena ikut-ikutan, ikut karena semua lagi di golongan teman-teman nggak divaksin, saya nggak divaksin juga. Nanti kalau ke teman-teman golongan yang lagi pada rame-rame vaksin, saya divaksin. Apakah itu orang nggak ada pendirian atau ada pendirian, Aca? Nggak ada pendirian. Iya. Orang yang ada pendirian adalah orang yang berdiri di batu. Batu itu apa? Fondasi. Fondasi itu apa? Hebrews 11. Iman. Iman itu datang dari apa? Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, tubuh saya adalah Ka'bah Tuhan. Jangan dikotorin. Barang siapa yang mengotorinya, saya akan binasakan, saya akan destroy. Itu dia. Jadi judul hari ini kita kasih nama proses translation. Selesai juga proses translation. Mantap. Oke? Boleh? Inilah pelajaran tentang DNA dan RNA. Akhirnya habis juga. Boleh? Ya, Kak. Bisa ngerti semuanya? Boleh ya? Oke, nanti next time kita akan belajar untuk tentang yang, pokoknya tentang air saman lah. Tentang air saman kita nanti tanya Tuhan apa yang harus anak-anak Bunda butuhkan untuk yang kalian penting untuk persiapan kalian di krisis. Hadapin Sunday Law dan setiap pemaksaan ataupun ancaman yang setan gertak ke kita untuk menyerah pada kebenaran yang kita ketahui ya. Sally. C, tadi itu yang autoimmune disease, itu kalau di penjelasan singkatnya boleh gini nggak, C? Waktu tubuh dimasukin mRNA, di copy, lalu jadi sel asing, terus diserang sama protein, tubuh sendiri. sayang, protein asing. Oh, jadi protein asing. Betul. Terus diserang sama tubuh sendiri sehingga jadi autoimmune disease ya, C. Jadi apakah kalau misalnya mRNA-nya translate terus, betul nggak? Iya, C. Namanya mRNA kan dia kan cari ribosom kan, terus dia translate ya kan. Apakah lama-lama penuh protein asing tubuh kita, Sally? Iya, C.
Nah, kalau tubuh penuh sekarang tubuh kita adalah protein asing, apakah tubuh bilang lebih baik ini bunuh diri aja? Saya mau serang diri saya sendiri, betul nggak? Iya, Cik. Jadi sel putih yang harusnya sel darah putih, tentara-tentara kita di dalam tubuh, sekarang serang bagian tubuh sendiri. Bayangin, Sally. Jadi penyakit ya, Ci, itu autoimmune disease. Betul, itu penyakit. Ya. Itu kok menyerang tubuh sendiri karena banyak protein asing ya, Cek? Betul, sayang. Jadi bagian tubuh itu ya harusnya nggak diserang sama tubuh karena sudah banyak protein asingnya dan sudah menjadi tubuh itu sendiri karena divaksin terus, ya kan? Jadi tubuh sekarang menyerang dirinya sendiri. Wih, itu namanya bom bunuh diri kan? Tinggal tunggu tanggal main. Bayangin loh, ini kejam, sadis dunia. Kalau nggak belajar kalian tertipu semua nggak? Bagaimana? Tertipu. Aduh, Kak Gedi juga kalau nggak belajar ini tertipu. Ya, itu dia. Makanya di video Jadi bilang kan, aduh nanti mau apa namanya itu spike protein lah, apalah itu semua itu protein asing ya. Oke, gimana Sally? Jadi ingat pelajaran kemarin yang waktu all apa Nation. semua manusia tertipu ya, C. Yang mana sayang? Kalau kita nggak belajar, C. Oh iya maksudnya, betul Sally. Nanti nggak ada yang bisa bisa tahu kedatangan Tuhan yang asli. Itu dia Sally. Apakah kalau kita mati karena disuntik sama vaksin, kita bisa mengabarkan tanda yang kebenaran Tuhan mau datang yang asli nggak? Kalau kita sakit-sakitan, terus mati juga karena divaksin, bisa nggak? Nggak bisa, Enggak. Apakah kita sudah nerima sesuatu yang palsu dari setan? mRNA palsu, betul nggak Sally? Iya, C. Itu dia. Wih. Oke, gimana? Ronggur bisa ngerti Ronggur? Ronggur bisa ya? Nona bisa ya? Katie, Manda, Hani, Goldie, Jobs? Bisa, Kak. Putus-putus dari tadi bisa ya? Oke, kalau gitu kita akan tutup. Kita punya pelajaran malam hari ini sampai kita ketemu hari Senin lagi. Kalau Tuhan izinkan, jangan lupa kalahkan diri, jangan cinta dunia. Ya, harus mengalahkan diri apa? Kalian harus selidiki apa sih hal-hal yang saya dan Tuhan tahu, yang ini yang saya masih bikin, tapi itu nggak bisa ke surga. Kalian harus korbankan itu secepatnya. Boleh? Bisa ya? Itu yang harus kita lakukan. Kak Gedi juga selidiki hati masing-masing. Ya, hiduplah berdamai dengan Tuhan. Gitu. Jangan sampai ada dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 ya. Kalau gitu kita akan doa tutup. Kita minta kesediaan. Apakah boleh? Di sini ada boleh Ronald berdoa ya. Makasih Ronald. Kedengaran, Kak? Boleh. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penjagaanmu dari pagi hingga malam ini Tuhan. Sekarang kami sudah selesai Bible study. Semoga apa yang kami sudah dengar bisa kami ingat selalu dan kami pelajari lagi ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan sepanjang istirahat kami pada malam ini. Dalam nama Yesus, amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya.